Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiatur Rohmah, NPM S1D019-073. Di sini, saya akan menjelaskan tugas dari pembentukan harga produk pertanian. Yang pertama, grafik 1. Grafik ini merupakan grafik pasar monopoli, monopolistik, dan pasar oligopoli. Ciri dari pasar oligopoli yaitu margin revenue sama dengan margin cost. Pada grafik ini terdapat garis vertikal yang merupakan garis harga dan garis horizontal yang merupakan garis kuantitas. Selanjutnya, untuk garis harga, semakin ke atas, maka akan semakin besar keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Suatu perusahaan akan mencapai titik maksimum jika nilai dari margin revenue sama dengan margin cost pada titik H dengan price-nya di titik P3. Harga ditentukan oleh demand ketika perusahaan menjual produk Q3, maka surplus konsumen terdapat pada bagian atas, dan untuk surplus produsen terdapat di bagian bawah P3. Diskriminasi harga bertujuan untuk meraup keuntungan dari konsumen yang artinya akan mendapatkan surplus konsumen dengan harga yang berbeda. Dengan adanya derajat diskriminasi, maka harga produsen akan meningkatkan surplus produsen. Selanjutnya, ini merupakan grafik diskriminasi kedua. Untuk penjualan Q1 ditetapkan harga P1, untuk penjualan Q2 ditetapkan harga P2, dan untuk penjualan Q3 ditetapkan harga P3. Selanjutnya yaitu grafik 3. Pada grafik ini, nilai Q total diperoleh dari Q1 ditambah dengan Q2. Untuk marginal revenue total diperoleh dari marginal revenue 1 ditambah dengan marginal revenue 2. Pada Q1 dengan P1 diperoleh garis demand D1 pada titik B. Dan pada Q2 dengan P2 diperoleh garis demand 2 terletak pada titik F. Keuntungan maksimum pada saat marginal revenue 1 sama dengan marginal revenue 2 sama dengan marginal cost. Di pasar 1, diperoleh harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga di pasar 2. Selanjutnya, untuk grafik 4, pasar total diperoleh dari pasar 1 ditambah dengan pasar 2. Dan untuk marginal revenue total diperoleh dari marginal revenue 1 ditambah dengan marginal revenue 2. Pada pasar 1, harganya lebih besar dari pasar P2 dan P total. Untuk harga pasar P2 lebih kecil dari P total. Pada pasar 1 mendapatkan keuntungan dan untuk pasar 2 kemungkinan mengalami kerugian. Penerapan diskriminasi harga pada pasar yang berbeda akan menghasilkan keuntungan yang maksimal. Selanjutnya, ke pembahasan soal, di mana kondisi TPD juga dapat dijelaskan secara matematis seperti berikut ini. Misalkan, perusahaan mengalami permintaan di pasar 1, maka persamaan Q1 sama dengan 100 dikurang 2P. Dan di pasar 2,
dengan persamaan Q2 sama dengan 50 dikurang 0,5 P. Maka total cost sama dengan 10 Q plus 0,1 Q kuadrat, maka marginal cost sama dengan 10 plus 0,2 Q. Ditanya, berapa elastisitas pasar 1, pasar 2, dan jelaskan perbandingannya. Hitunglah total revenue, total cost, dan laba total. Apakah strategi diskriminasi harga tersebut berhasil? Jelaskan secara matematis. Yang pertama, elastisitas pasar 1, pasar 2, dan perbandingannya. Di sini, Q1 sama dengan 100 dikurang 2P. Q2 sama dengan 50 dikurang 0,5 P. Maka, Q total sama dengan 150 dikurang 2,5 P. Untuk inverse demand function, P sama dengan 50 dikurang 0,5 Q1, maka total revenue 1 sama dengan 50 Q1 dikurang 0,5 Q1 kuadrat. P sama dengan 100 dikurang 2 Q2, maka total revenue 2 sama dengan 100 Q2 dikurang 2 Q2 kuadrat. Maka P sama dengan 60 dikurang 0,4 Q total. Untuk fungsi marginal revenue 1 sama dengan 50 dikurang Q1. Marginal revenue 2 sama dengan 100 dikurang 0,4 100 dikurang 4 Q2. Maka marginal revenue total sama dengan 60 dikurang 0,8 Q total. Selanjutnya, elastisitas pasar 1. Maka diperoleh biaya perusahaan dinyatakan dalam bentuk persamaan total cost sama dengan 10 Q plus 0,1 Q kuadrat, maka marginal cost sama dengan 10 plus 0,2 Q. Selanjutnya, marginal revenue sama dengan marginal cost 60 dikurang 0,8 Q sama dengan 10 plus 0,2 Q. Maka Q sama dengan 50 unit. Pada tingkat total penjualan, marginal cost sama dengan 10 plus 0,2 dikali 50, sama dengan 20. Marginal revenue 1 sama dengan marginal cost, 50 dikurang Q1 sama dengan 20. Maka Q1 sama dengan 30 unit. Marginal revenue 2 sama dengan marginal cost, 100 dikurang 4 Q2 sama dengan 20, maka Q2 sama dengan 20 unit. Penentuan harga di setiap pasar adalah 30 sama dengan 100 dikurang 2P, maka P1 sama dengan 35. Dan 20 sama dengan 50 dikurang 0,5P, maka P2 sama dengan 60. Selanjutnya adalah perbandingan elastisitas. Elastisitas harga di pasar 1 dengan nilai P1 sama dengan 35 adalah elastisitas 1 sama dengan persen delta Q1 per persen delta P1 sama dengan P1 per Q1 dikali delta Q1 per delta P1, atau elastisitas 1 sama dengan 35 per 30 dikali min 2. Maka hasilnya min 2,33. Elastisitas harga di pasar 2 dengan nilai P1 sama dengan 35 adalah elastisitas 2 sama dengan persen delta Q2 dikurang persen delta P2 sama dengan P2 per Q2 dikali delta Q2
per delta P2, atau elastisitas 2 sama dengan 60 per 20 dikali min 0,5 sama dengan min 1,5. Selanjutnya yaitu total revenue, total cost, dan laba total. Untuk total revenue, di sini total revenue 1 sama dengan 50 Q1 dikurang 0,5 Q1 kuadrat. Maka 50 dikali 30 plus 0,5 dikali 30 kuadrat sama dengan 1950 dalam satuan uang. Untuk total revenue 2, 100 Q2 dikurang 2 Q2 kuadrat sama dengan 100 dikali 20 plus 2 dikali 20 kuadrat. Maka hasilnya 2.800 dalam satuan uang. Maka hasil yang diperoleh yaitu 4.750 satuan uang. Untuk total cost, yaitu total cost sama dengan 10 dikali 30 plus 20 sama dengan 0,1 dikali 30 plus 20 kuadrat. Sama dengan 750 satuan uang. Untuk laba, yaitu total revenue dikurang total cost, maka hasilnya 4.000 satuan uang. Selanjutnya, apakah strategi diskriminasi harga tersebut berhasil? Yang pertama, jika tanpa diskriminasi harga, maka laba yang diperoleh yaitu penjualan total sama dengan Q total 50 unit. Maka harga total dibagi P sama dengan 60 dikurang 0,8 Q total. Maka P sama dengan 75. Total revenue sama dengan 75 dikali 50 menghasilkan 3.750. Total cost sama dengan 10 dikali 75 plus 0,1 dikali 75 kuadrat sama dengan 1.312,5. Maka laba yang diperoleh adalah 2.437,5. Maka dapat disimpulkan total laba dengan diskriminasi harga sebesar 4.000 lebih besar dari laba tanpa diskriminasi harga, yaitu sebesar 2.437,5. Jadi, strategi diskriminasi harga tersebut dikatakan berhasil. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.